Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan, kita akan melihat hal-hal yang aneh yang terjadi di bulan Ramadan khususnya, yaitu tentang sholat-sholat yang sangat tidak masuk akal yang dilakukan oleh orang-orang mungkin dari aliran-aliran yang nggak jelas. Salah satunya adalah ketika seseorang ataupun beberapa orang, emak-emak, ibu-ibu atau bapak-bapak yang sholat di masjid kemudian menggunakan tutup kepala. Nah, ini kan menjadi sebuah perdebatan. Apakah ini boleh atau tidak? Kemudian kenapa orang-orang ini melakukan hal-hal tersebut sedangkan Islam itu mudah dipahami kayak gitu kan. Makanya banyak orang yang takut untuk masuk Islam karena hal-hal seperti ini. Mereka menganggap Islam itu aneh. Sebenarnya Islam itu nggak aneh, hanya saja oknum-oknum yang melakukan hal-hal tersebut sehingga membuatnya menjadi aneh. Nah, ini adalah contoh sholat yang pertama, kita lihat dulu. Ya, terlihat ibu-ibu di salah satu masjid yang melakukan ibadah sholat tarawih itu menggunakan penutup kepala, dan ini membuat orang-orang jadi takut. Apalagi ditambah dengan musik-musik horor seperti itu kan. Jadi tambah ngeri ya, siapa yang berani sholat deket situ kayak gitu kan. Sedangkan sholat itu kita ketika sujud itu kening kita ini atau jidat kita itu harus kena ke sajadah. Nah, ini gimana? Kena atau enggak? Kemudian kita cek lagi sholat-sholat yang lain. Nah, ini ada seorang ibu-ibu yang melakukan gerakan sholat aneh. Jadi ketika dia sedang melakukan sujud, itu kepalanya diangguk-anggukkan di sajadah. Ini sholat macam apa lagi ini kan? Banyak hal-hal yang di luar nalar. Sebenarnya itu tadi, Islam itu datang dengan mudah gitu kan. Tinggal ngikutin, kemudian tuntunannya, syariatnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah sudah sebuah tradisi turun-temurun, sebenarnya Islam itu nggak seperti itu. Justru Islam ataupun agama Islam itu nggak bisa ngikutin tradisi. Justru sebenarnya tradisi itulah yang harus menyesuaikan dengan agama Islam. Karena di Islam itu sholat ya gampang kayak gitu kan. Hanya tradisinya saja yang mempersulit, yang membuat sholat itu kayaknya jadi lebih susah, aneh gitu. Makanya orang di luar sana, kawan-kawan kita non-muslim, jadi takut untuk masuk Islam ataupun belajar agama Islam. Karena tradisi-tradisi aneh yang dilakukan oleh umat muslim khususnya, ini bukan semuanya ya, tapi ini adalah oknum-oknum atau orang-orang tertentu, atau bisa jadi kelompok-kelompok tertentu yang mengaku Islam, yang melakukan hal-hal yang di luar nalar kayak gitu kan. Ya, kalian lihat kan ada gerakan tambahan yang membuat ini menjadi aneh gitu. Sujud tapi dihantuk-hantukkan kepalanya ke lantai istilahnya. Iya, akhir zaman itu semakin banyak orang-orang aneh yang melakukan ibadah. Sedangkan ibadah itu tidak sulit, hanya fokus, kemudian niat dalam hati, dan jangan aneh-aneh. Insya Allah diterima ibadahnya. Kalau menambah-nambah gerakan, itu ya gimana? Inilah yang mungkin dinamakan bid'ah, itu tadi melebih-lebihkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ini ada bapak-bapak yang sholatnya ditutup. Kalau menurut mereka katanya biar lebih khusyuk, agar tidak terpecah fokusnya terhadap hal-hal di sekitar. Ya, boleh, bener. Tapi kalau seperti ini kan lebih apa ya? Ini sulit loh dipahami oleh orang-orang yang ingin belajar Islam kayak gitu. Sedangkan Islam itu tidak seperti itu. Rasulullah pun tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini. Bahkan para sahabat pun tidak melakukan hal-hal seperti ini. Ini lebih ke tradisi ataupun turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang.
Jadi jangan diikuti hal-hal yang menurut kita itu sulit atau tidak wajar. Maka ikutilah hal-hal ataupun tuntunan-tuntunan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Banyak kok yang baik-baik saja. Makanya dari itu saya katakan, ketika kita ingin belajar Islam, maka pilihlah guru yang tepat. Jadi jangan asal belajar otodidak, nanti kita jadi tersesat. Ya, setelah kemarin ada yang sholatnya buru-buru gitu kan, 23 rakaat hanya dalam waktu 10 menit. Ini ada lagi yang kayak gini kan. Iya, ini mungkin lebih terlalu semangat gitu kan. Jadi ngejawabnya mungkin dengan hati ataupun semangat yang berapi-api agar semangat itu lebih kuat dalam tarawih. Sebenarnya nggak gitu juga ya, jawab aja dalam hati atau pelan-pelan gitu kan, nggak usah terlalu berlebihan. Sekali lagi, Islam itu tidak mengajarkan hal-hal yang berlebihan. Justru Islam itu sebenarnya lebih mudah dipahami seharusnya bagi orang-orang yang ingin belajar dengan baik. Ya, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe, dan nantikan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.